البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, barakallahu fikum. Nah, mengenai ucapan al-muallif rahimahullah taala, qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, kata beliau, asani yang kedua, pembatal keislaman yang kedua, setelah beliau menyebutkan yang pertama, yaitu termasuk terbesar pembatal keislaman, al-isyraku billah, nah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala fi ibadatih, di dalam beribadah kepadanya. Kemudian beliau menyebutkan pembatal keislaman yang kedua. As-tsani yang kedua, kata beliau, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Perhatikan ini. Barang siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala wasa'id, wasa'id itu perantara-perantara. Nah, yad'uuhum, yang dia berdoa atau meminta kepada perantara-perantara tersebut, wa yas'aluhum, dan dia meminta kepada mereka, wa yatawakkal 'alaihim, dan bahkan berserah diri, menyerahkan, menyandarkan diri kepada mereka, bertawakal kepada mereka, kafara, niscaya dia telah kafir ijma'an, dengan kesepakatan para ulama. Nah, jadi seperti itu keadaannya. Barang siapa yang menjadikan antara Allah Subhanahu wa taala dan dirinya di dalam meminta sebuah perkara-perkara, nah mungkin rezeki dan semisalnya, kemudian menjadikan perantara melalui orang-orang saleh atau para wali yang mereka sangka itu adalah wali, nah tidak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kekufuran yang bisa menghantarkan pelakunya kepada kekafiran. Naudzubillah. Naudzubillah ya. Seperti itu keadaannya. Jadi orang tersebut ketika meminta tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah taala berfirman apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dan hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'alillah." Dan apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta itu jangan kepada para wali, jangan kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, jangan. Nah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal. Tawakal, apalagi tawakal tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna tawakkul adalah apa? Makna tawakkul, at-tawakkul huwa al-i'timadu 'ala Allah jalla wa 'ala fi jalbil manafi' wa daf'il madhar thiqatan billah ma'a akhdhil asbab syar'iyyah. Itu. Jadi at-tawakkul itu adalah al-i'timadu 'ala Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbil manafi', di dalam meminta sebuah manfaat atau mendatangkan manfaat-manfaat, au daf'il madhar, atau untuk menolak bahaya malapetaka. Tapi apa? Thiqatan billah. Bersamaan diiringi dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kata beliau, disebutkan dalam definisi ma'akhdil asbab syar'iyyah. Disebutkan para ulama, ma'akhdil asbab syar'iyyah. Di samping pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan manfaat atau ingin menolak sebuah bahaya malapetaka, itu harus menjalankan sebab-sebab yang syar'i. Jadi orang tawakal itu tidak sekedar tawakal saja. Tidak sekedar berserah diri kemudian tidak mau kerja, tidak mau usaha, tidak. Nah, karena apa? Karena yang namanya tawakul itu adalah apa? Harus melaksanakan dengan tadi itu. Karena al-i'timadu bil asbab syirkun. Wa tarkul asbab atau wa tarkul asbab qadhun syariah itu. Al-i'timadu bil asbab syirkun. Maksudnya kalau cuma menyandarkan diri, berserah diri dengan sebab-sebab saja,
tanpa ada ikatan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan, yang menghilangkan malapetaka, itu kesyirikan. Contohnya dia mau sembuh, orang sakit mau sembuh, minum obat. Sebabnya minum obat itu kan, tapi jangan meyakini obat itulah yang menyembuhkan, jangan. Tapi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang menyembuhkan kita, cuman di antaranya apa? Dijadikan sebab tadi itu. Nah, minum obat di antaranya. Seperti itu. Dan orang yang meninggalkan sebab juga apa? Celaan dalam syariat. Meninggalkan sebab secara keseluruhan itu juga termasuk bentuk celaan terhadap syariat, tercela. Kenapa? Karena di dalam syariat disebutkan apa? Harus yang namanya menempuh sebab. Nah, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Itu dalil yang terang-terangan menyebutkan tentang tawakal harus melakukan sebab. Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu rezeki. Sebagaimana Allah taala memberikan rezeki siapa? Seekor burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perutnya sudah penuh. Bayangkan tuh. Seekor burung pergi dari sangkarnya, tidak berdiam diri sangkar. Kalau seandainya dia berdiri, berdiam diri di sangkar, enggak pergi, enggak cari makan, ya enggak kenyang. Nah, seperti itu. Berarti menunjukkan bahwasanya orang bertawakal itu perlu menempuh sebab-sebab yang syar'i. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita beralih kepada syarahnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Hadza naw'un minan naqid al-awwal." Ini sejenis dengan pembatal Islam yang pertama. Sejenis dengan pembatal Islam yang pertama. Kenapa? Karena tetap tidak terlepas dari yang namanya kesyirikan. Nah, itu. Wa huwal ladzi yaj'alu bainahu wa bainallahi wasa'id, yaitu orang yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala wasa'id. Wasa'id itu adalah perantara-perantara. Jadi dia meminta itu enggak langsung pada Allah gitu loh. Kan keliru itu. Jadi kalau kita minta langsung pada Allah taala, minta diberi rezeki, minta langsung. Minta dihilangkan kegentingan atau kesusahan, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, di antaranya sudah sering kita sebutkan ya. Nah, sepertiga malam terakhir, kemudian akhir-akhir jam setelah habis salat asar di hari Jumat hingga terbenam matahari, seperti itu. Nah, semua itu termasuk waktu-waktu yang mustajab, yang dikabulkan doanya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian kata beliau, walakin syekh afradahu. Sebenarnya pembatal yang kedua ini masih jenis pembatal yang pertama. Tapi kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, walakin akan tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab afradahu, menyendirikan pembatal Islam yang kedua ini, wa ja'alahu nau'an mustaqillan, dan beliau menjadikan jenis yang tersendiri. Paham ya? Jadi aslinya yang kedua ini masih jenis yang pertama, cuman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan yang kedua ini jenis yang terpisah dan tersendiri. Likasratil wuqu'ih, karena banyaknya orang yang terjatuh di dalamnya. Banyak sekali, enggak bisa dihitung ya. Orang-orang sufi dan semisalnya mereka ketika minta kekayaan, ingin kaya, ingin dihilangkan malapetaka yang ada pada dirinya, kesusahan, kegentingan yang ada pada dirinya, meminta kepada para wali. Wali menurut mereka ya, wali menurut mereka. Bahkan terkadang wali yang mereka anggap itu enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji, wali. Na'udzubillah ya, padahal wali itu syaratnya apa? Dua perkara yang sering kita sebutkan berkali-kali. Syaratnya adalah al-iman wa taqwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa. Yang beriman, bagaimana dikatakan beriman dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji dan semisalnya padahal mampu? Naam, kan enggak mungkin. Seperti itu. Kemudian kata beliau di sini, li'anna hadza yaqa'u, karena perkara seperti ini terjadi mimman yad'un Islam, dari orang-orang yang mereka mengaku-ngaku Islam, ngaku muslim, pakai jubah panjang, jenggotnya panjang, kemudian apa? Saking panjangnya isbal. Jadi dia pakai jubah pun panjang sampai di bawah mata kaki, enggak terasa gitu loh. Nah, kemudian pakai imamah yang tinggi sekali seperti orang sufi, syekhnya orang sufi seperti itu. Kemudian kalau meludah itu ludahnya diambil, katanya barokah. Nah, katanya untuk tabaruk, mencari berkah. Kemudian syekhnya atau sayyidnya mereka itu, tuannya mereka, ya, pembesarnya mereka, ya, kalau keringatnya diusap, katanya berbarokah. Semisal itu semuanya adalah kesyirikannya. Na'udzubillah. Kata beliau, wa hadza katsirun 'indal quburiyin. Seperti ini banyak terjadi pada kuburin orang-orang penyembah kuburan,
pengagung kuburan. Orang sudah mati dari kubur, diagungkan kuburannya, dibangun di atasnya. Kemudian setiap tahunnya dikirim bunga-bunga, dikirim air yang dingin katanya. Padahal mereka itu tidak merasa ya. Dalam artian penduduk kuburan itu sudah tidak seperti penduduk dunia. Rasanya lain, alamnya lain, jangan disamakan. Menurut kita kalau kita disiram air yang dingin, tapi kalau penduduk kuburan lain. Walaupun disiram sampai air banyak sekali, berliter-liter, yang namanya kalau dia diadab atau diadab, seperti itu. Tapi yang bermanfaat itu adalah doa kita kepada kaum muslimin atau kepada keluarga kita yang mungkin sudah meninggal tapi dari kalangan kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir, kalau Allah menakdirkan mungkin ada di antara keluarga kita yang kafir meninggal, nggak boleh didoakan dengan kebaikan sama sekali. Jangan, tidak diperbolehkan ya. Maka nabi Nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, memintakan ampunan bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Walaupun kerabat dekat sendiri, jangan. Sehingga di dalam hadis yang sahih Rasulullah ketika minta izin kepada Allah Ta'ala untuk memintakan doa kepada siapa? Kepada ibunya sendiri, bayangkan. Rasulullah mengatakan, ista'adzantu rabbi an aghfira li ummi. Aku minta izin Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku. Falam ya'dzan li. Aku enggak diizinkan untuk memintakan ampunan pada ibuku. Kenapa? Karena ibunya Rasulullah kafir seperti itu. Sehingga jangan sampai kita mendoakan kebaikan pada orang kafir yang sudah meninggal. Adapun yang masih hidup, itu kita mendoakan mereka dengan hidayah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, itu enggak masalah. Hidayah taufik itu penting sekali. Kemudian li'anna hadza yaqa'u mimman yadda'un Islam wa hadza katsirun indal quburiyin yataqarrabuna ilal wali. Ini, mereka mendekatkan diri kepada wali, liyashfa' lahum indallah, agar wali tersebut memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, pernah kita lewati dulu pelajarannya di kitab Qawaidul Arba, bahwasannya orang-orang musyrikun di zaman kita sekarang ini lebih parah kesyirikannya dibanding musyrikun di zaman dahulu. Kenapa? Karena orang musyrikun di zaman kita sekarang ini, mereka berbuat syirik fis sarra wad dharra. Di waktu senang berbuat syirik, meminta kepada selain Allah Ta'ala, minta pada kuburan. Di waktu lagi genting, susah, minta pada kuburan, minta kepada selain Allah Ta'ala. Adapun orang-orang musyrikun zaman dahulu enggak. Disebutkan dalam ayat itu apa? Ketika genting saja. Ketika mereka di lautan berlayar, mereka banyak berdoa karena di lautan bahaya. Banyak berzikir, berdoa minta kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika sampai di daratan apa? Idahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka berbuat syirik. Jadi orang musyrikun zaman dahulu itu berbuat syiriknya ketika waktu senang, lapang. Adapun ketika genting, susah, sedih, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang musyrikun zaman sekarang ini, belakangan ini, fis sarra wad dharra. Di waktu senang, di waktu susah, genting, tetap meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik ya. Kata beliau, au yusilu hawaijahum ilallah. Atau tujuannya mereka mendekat diri kepada wali untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah bizamim, dengan sangkaan mereka. Hadat tikhadul wasail. Ini adalah menjadikan wasail, itu perantara-perantara min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadbah lahum wa yangdur lahum, membikin sembelihan, menyembelih untuk mereka dan bernadar untuk mereka, wa yastaghitsu bihim, dan mereka beristighosah, meminta agar diangkat kegentingan malapetaka pada mereka, seperti itu. Memintanya kepada para wali yang mereka anggap adalah wali. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Karena sebenarnya sudah dipermisalkan ya. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah diberikan permisalan maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yakhluqu dzubaban. Mereka itu tidak mampu menciptakan seekor lalat. Bayangkan, seekor lalat yang kecil, mungil kayak gitu aja nggak mampu. Wa iyaslubhumudz dzubab la yastanqidhuhu min. Kalau seandainya lalat itu merebut makanannya, merampas makanan yang pada manusia itu atau pada berhala itu, la yastanqidhuhu min. Dia tidak mampu untuk mengambilnya kembali. Ya kan, wong patung, benda mati, batu dipahat atau kayu disembah, ketika ada lalat ngambil makanan di sampingnya, nggak bisa merebut. Kita aja yang hidup aja nggak mampu. Terkadang lalat hingga lari, kita nggak bisa menangkapnya. Seperti itu.
Dha'afat talibul matlub. Maka yang meminta itu lemah dan yang dimintai juga lemah. Permisalannya seperti itu. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Hajj itu ya, akhir-akhir surat Al-Hajj itu. Wallahu alam. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau di sini, wa yaqul hadza laysa bisyirkin. Dia mengatakan ini bukan kesyirikan. Ini bukan kesyirikan katanya. Hadza innama huwa tawassutun. Ini sekedar tawassut, perantara. Talabu wasitatin wa syafa'atin tuwassiluni ila Allah katanya. Nah, ini sekedar perantara dan permintaan wasitah, yaitu menjadikan perantara, meminta syafaat agar bisa menyampaikan diriku kepada Allah Ta'ala. Ini ucapan mereka ya, hadza rajulun saleh ini. Ini laki-laki saleh, lahu makanatun indallah. Dia memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala, syubhatnya mereka. Jadi orang-orang ini orang saleh ini. Orang soleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita minta langsung kepada Allah Taala, kita malu. Dosa kita terlalu banyak, kata mereka. Dosa kita terlalu banyak. Tiap hari kita berbuat salah, dan semisalnya, sehingga kita malu kalau minta langsung. Alangkah baiknya kalau seandainya kita meminta kepada Allah Taala melalui orang-orang soleh ini, kata mereka. Ini syubhat semuanya. Nah, syubhat semuanya. Fa'ana ataqarrab ilaih, maka aku mendekatkan diri kepadanya min ajli, dalam rangka an yuqarribani ilallah, dalam rangka agar orang soleh tersebut mendekatkan diriku kepada Allah. Hadhihi hujjatuh, ini hujahnya mereka, hujahnya orang-orang yang menyeru, yang menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara-perantara untuk mendapatkan kepentingan mereka atau kebutuhan mereka. Ini syubhat mereka. Wa hiya hujjatul musyrikin al-awwalin, bahkan itu adalah hujahnya, burhannya, buktinya, argumentasinya orang-orang musyrikin di zaman waktu itu, zaman dahulu. Kalau tanya semuanya mengakui seperti itu. Nah, walladzina takhadhu min dunihi, min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bayangkan, mirip ucapannya. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah itu sebagai para wali, para perantara, kata mereka, ma na'buduhum, kami itu enggak menyembah mereka. Tidaklah kami itu menyembah mereka illa, melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Syubhat lagi. Bagaimana? Sudah sebutkan, jelaskan kemarin dalam ayat yang nas, Allah Ta'ala menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kurang apa lagi? Terang-terangan Allah Ta'ala menjelaskan, apabila hambaku bertanya kepadaku, katakanlah aku itu dekat. Allah Ta'ala dekat. Ngapain harus pakai perantara-perantara? Seperti itu ya. Nah, adapun kalau dikatakan masing-masing orang itu mesti berdosa, ya jelas. Tiap hari mesti manusia berbuat dosa, cuman nggak terasa. Sehingga apa perintah Allah Ta'ala dalam hadits qudsi itu? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirud dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Nas dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadits qudsi itu. Dalam hadis qudsi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian tuh telah berbuat kekeliruan, berbuat keliru, berbuat dosa siang dan malam. Bayangkan, siang dan malam. Kita terasa atau tidak? Kadang kita nggak terasa, nggak merasa itu perbuatan salah padahal salah, tidak merasa itu perbuatan dosa padahal dosa. Tapi solusinya ada. Apa solusinya? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepadaku, aku ampuni kalian. Menunjukkan bahwasanya seseorang itu ketika beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, contohnya, itu tidak diharuskan dia berdosa. Dalam artian kalau dia merasa mungkin nggak ada dosa yang dia lakukan, contohnya, nah dia tetap beristighfar, nggak masalah. Karena bakalan dalam rangka untuk melindungi dosa-dosa yang dia lakukan mungkin tidak terasa ya. Dia merasa tidak berbuat dosa, padahal dia berbuat dosa. Sehingga istighfar matlub. Rasulullah aja ya, dalam sehari itu istighfar terkadang 70 kali, bahkan lebih dalam riwayat itu. Aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain apa? Mi'at marrah. 100 kali istighfar. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Dalam riwayat mi'at marrah. Nah, aku beristighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala dalam tiap hari apa? Lebih daripada 70 kali atau 100 kali. Itu menunjukkan Rasulullah dijamin, diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, beristighfar juga. Kita ini yang tidak dijamin seharusnya lebih istighfar, minta ampun, astaghfirullah wa atubu ilaih,
harus kita lakukan baik dalam salat malam atau doa antara bainal adzan dan iqamah seperti itu. Naam. Kemudian dikit lagi kata beliau di sini, yaqulun, mereka mengatakan ma ja'alnahum syuraka'a lillah walakin ja'alnahum wasa'ita yuqarribunana. Ini mereka mengatakan kami itu tidak menjadikan mereka itu sekutu-sekutu untuk Allah, enggak. Walakin akan tapi ja'alnahum, kami sekedar menjadikan mereka wasa'id, perantara-perantara saja yang bisa yuqarribunana, yang bisa mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semuanya kesyirikan ya. Ingat-ingat kesyirikan. Karena sudah kita ambil kaidah apa? Bahwasanya perbedaan ucapan, perbedaan bentuk, perbedaan perbuatan itu tidak menyelisih hakikatnya. Dalam artian hakikatnya dia menyembah siapa? Meminta kepada siapa? Mendekatan diri kepada siapa? Kalau dia mendekatan diri kepada para wali, orang-orang soleh, meminta kepada para wali atau orang soleh, ya syirik. Karena hakikatnya apa? Tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang selanjutnya. Naam biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.